Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Satria Ramadan dari kelas 4D dengan NIM 66702200097. Saya di sini ingin membandingkan antara dua negara, yaitu Indonesia dan juga Amerika Serikat. Nah, di sini saya ingin membandingkan dalam dalam ranah sistem pemerintahannya, terus juga sistem kepartaiannya dan juga sosial budayanya. Kedua negara ini sangatlah menarik kalau kita perhatikan ya, bagaimana sistem pemerintahannya dalam kedua negara tersebut, terus juga bagaimana sistem kepartaiannya di dua negara tersebut, dan juga sosial budayanya pasti sangatlah berbeda. Mari kita bandingkan. Jadi Amerika Serikat adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan juga sebuah distrik federal. Jadi negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara. Lalu yang menjadi lokasi dari 48 negara bagian yang saling bersebelahan. Lalu ibu kotanya itu adalah kota Washington DC. Amerika Serikat ini diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan juga timur, berbatasan dengan negara Kanada di sebelah utara dan juga Meksiko di sebelah selatan. Jadi dua negara bagian lainnya itu ada Alaska dan juga Hawaii. Terletak terpisah dari dataran utama Amerika Serikat. Negara bagian Alaska tuh terletak di sebelah ujung barat laut Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada di sebelah timur dan juga Rusia di sebelah barat, yang dipisahkan oleh Selat Bering. Sedangkan negara bagian Hawaii itu sebuah kepulauan yang berlokasi di Samudra Pasifik. Jadi Amerika Serikat juga memiliki beberapa teritori di Samudra Pasifik dan juga kawasan Karibia. Nah, negara luas wilayahnya tuh ada 3,79 juta mil persegi atau 9,83 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 341 juta jiwa. Nah, Amerika Serikat tuh juga merupakan negara terluas ketiga di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk. Amerika Serikat juga merupakan negara multi etnis dan juga multikultural. Hal tersebut muncul akibat adanya imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. Lalu iklim dan geografi Amerika Serikat ini juga sangat beragam gitu. Dan juga negara ini menjadi sebuah tempat tinggal bagi beragam spesies. Lalu penduduk asli Amerika ataupun yang dinamakan suku Indian mulai bermigrasi dari Asia daratan yang saat ini menjadi Amerika Serikat sekitar 15.000 tahun yang lalu. Nah, setelah tahun 1500 Masehi, kedatangan bangsa Kaukasia dari Eropa dan wabah penyakit secara perlahan-lahan mulai mengurangi jumlah populasi mereka. Nah, migrasi dan juga kolonisasi bangsa Kaukasia dari Eropa dimulai sekitar tahun 1600. Nah, terutama dari Inggris. Nah, Amerika Serikat juga terbentuk dari 13 koloni Inggris yang membentang di sepanjang pesisir Atlantik, yang mengembangkan sistem ekonomi terus juga sistem politik demokratis tersendiri yang terpisah dari Inggris. Nah, perselisihan antara Inggris dan para kolonis Amerika menyebabkan pecahnya revolusi Amerika. Lalu pada tanggal 4 Juli 1776 dengan suara bulat, delegasi dari 13 koloni Inggris memproklamasikan kemerdekaan, yang menjadi awal berdirinya negara Amerika Serikat. Lalu negara baru ini berhasil mengalahkan Inggris dalam perang revolusi. Nah, perang ini merupakan perang kemerdekaan pertama yang berhasil mengalahkan Imperium Eropa. Lalu konstitusi yang berlaku saat ini pertama kali dirumuskan pada 17 September
1787 beberapa amandemen itu juga dilakukan di kemudian hari, memodifikasi pasal-pasalnya, namun tetap tidak mengubah isi teks aslinya. Di sana ada 10 amandemen pertama yang secara kolektif dikenal dengan Bill of Rights. Ini juga disahkan pada tahun 1791 dan mengatur mengenai jaminan hak asasi dan kebebasan. Lalu didorong juga oleh doktrin Manifest Destiny, di mana sepanjang abad ke-19 Amerika Serikat itu memulai ekspansi besar-besaran ke wilayah Amerika Utara lainnya. Lalu juga menyingkirkan penduduk asli, menduduki serta membeli teritori-teritori baru dan secara bertahap menjadikannya sebagai negara bagian yang baru. Lalu Perang Saudara yang meletus pada 1861 sampai 1865 mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. Lalu pada akhir abad ke-19 perekonomian nasional Amerika Serikat merupakan perekonomian termaju di dunia. Nah, kemenangannya dalam Perang Spanyol dan Amerika dan Perang Dunia I semakin mempertegas status Amerika Serikat sebagai kekuatan militer dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya baru di dunia, menjadi negara pertama yang mengemban akan senjata nuklir dan juga menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Setelah berakhirnya Perang Dingin dan juga runtuhnya Uni Soviet, menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Lalu Amerika Serikat juga tergolong ke dalam negara maju pasca industri dan juga merupakan negara dengan perekonomian termaju di dunia dengan perkiraan PDB pada 2012 itu sekitar 15,6 triliun US dollar dengan 19% dari PDB global dengan kemampuan berbelanja pada tahun 2011. Lalu PDB per kapita AS adalah yang terbesar ke-6 di dunia pada tahun 2010. Lalu majunya perekonomian Amerika Serikat didorong oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, terus juga produktivitas yang tinggi. Lalu meskipun negara ini tergolong dalam negara pasca industri, Amerika Serikat tetap menjadi produsen terbesar di dunia. Amerika Serikat juga menjadi negara dengan pengeluaran militer tertinggi di dunia dan yang menjadi terdepan dalam bidang ekonomi, budaya, serta politik, serta pemimpin dalam riset ilmiah dan inovasi teknologi. Lalu negara selanjutnya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni oleh lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini juga membuat Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan tradisi serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah, dilengkapi dengan aneka kulineri yang menggugah selera. Hal itu yang menyebabkan Indonesia juga menjadi tempat tujuan wisata yang paling digemari wisatawan asing atau wisman. Lalu statistik menunjukkan bahwa jumlah wisman yang datang ke Indonesia pada Januari 2014 sampai dengan September 2014 itu mencapai sekitar 7 juta orang. Nah, dari total wisman tersebut terdapat 11,5% atau sekitar 790.000 pengunjung dari Australia, sehingga menempatkan Australia sebagai negara keempat kontributor terbesar bagi sektor pariwisata nasional setelah Singapura. Lalu selain Singapura juga ada Malaysia dan juga negara Cina. Indonesia juga negara dengan penduduk paling terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan juga sebelumnya Amerika Serikat. Lalu tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia itu diperkirakan mencapai lebih dari 253 juta orang dengan mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Meskipun mayoritas Islam, Indonesia mampu menunjukkan bahwa Islam dan juga agama atau keyakinan lainnya serta demokrasi dan modernitas dapat hidup berdampingan secara harmonis dan penuh toleransi. Dan untuk itulah pada tataran internasional dan regional, Indonesia tidak henti-hentinya mendukung upaya dialog baik antar umat beragama yang disebut interfaith dialog, yaitu sebagai resolusi damai
dan demokratis dalam menyelesaikan konflik dan juga perselisihan. Indonesia secara politik merupakan negara paling demokratis ketiga terbesar di dunia setelah India dan juga Amerika Serikat. Nah, lalu salah satu tolak ukur dari nilai-nilai demokrasi tersebut adalah pada April 2014 dan juga Juli 2014, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa pemilihan umum secara langsung, baik anggota legislatif maupun eksekutif atau presiden, wakil presiden, berlangsung dengan damai, lalu juga demokratis, transparan, dan sebagaimana halnya pemilihan umum serupa pada tahun 1999, 2004, dan juga 2009. Lalu negara Indonesia di sektor perekonomian itu juga menduduki posisi ke-16 terbesar di dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Lalu sejak tahun 2001, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional terus stabil di level antara 5,5 ataupun 6,5. Bahkan daya beli masyarakat Indonesia merupakan yang ke-10 terbesar di dunia. Dan di antara negara anggota G20 tahun-tahun kemarin, Indonesia merupakan negara ketiga setelah Cina dan juga India dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat diperkirakan pada tahun 2030 dengan lebih dari 60 juta orang di level kelas ekonomi menengah dan juga didukung dengan tenaga kerja muda dan produktif yang melimpah. Perbandingan antara sistem pemerintahan Amerika Serikat dan juga Indonesia itu mencakup perbedaan kunci, yaitu yang pertama ada dalam sistem pemerintahannya. Nah, di Amerika Serikat itu sistem pemerintahannya menerapkan Republik Konstitusional Federal yang sebelumnya disebutkan di profil negara, di mana negara ini memiliki 3 cabang pemerintahan yang independen, yaitu eksekutif atau sebagai presiden, lalu legislatif yaitu Kongres terdiri dari Senat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang ketiga yudikatif atau berisikan Mahkamah Agung dan juga sistem pengadilan federal. Lalu di Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan republik presidensial, mirip ataupun sama dengan Amerika Serikat. Indonesia tuh memiliki 3 cabang pemerintahan, yaitu yang pertama eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden, lalu legislatif dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang ketiga ada yudikatif yang berisikan Mahkamah Konstitusi dan juga sistem peradilan biasa. Lalu yang kedua kepala negara dan sistem pemerintahannya. Jadi dalam Amerika Serikat itu presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden itu dipilih secara langsung melalui pemilihan umum dan dapat menjabat maksimal 2 periode. Lalu di negara Indonesia juga presiden juga merupakan kepala negara dan sekaligus pemerintahan. Presiden ini dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat dan dapat menjabat maksimal sama dengan Amerika Serikat, yaitu 2 periode. Lalu yang ketiga ada sistem pemilihannya. Di dalam negara Amerika Serikat, sistem pemilihan presiden itu menggunakan electoral college, di mana suara itu langsung ke rakyat pada tingkat negara bagian. Itu juga menentukan delegasi electoral college yang kemudian memilih presiden. Nah, kalau di negara Indonesia pemilihan presiden dan juga wakil presiden itu dilakukan pemungutan suara langsung oleh rakyat. Lalu yang keempat ada pembagian kekuasaan. Nah, yang pertama tuh Amerika Serikat dengan sistem federal. Amerika Serikat memberikan kekuasaan tertentu pada pemerintah federal dan kekuasaan lainnya.
Nah, kekuasaan lainnya ini diberikan kepada pemerintah negara bagian. Kalau di Indonesia, meskipun Indonesia memiliki pemerintahan daerah, namun sistemnya lebih terpusat dibandingkan dengan Amerika Serikat, dengan lebih sedikit otonomi bagi pemerintah daerah. Lalu yang kelima ada hukum tata negara. Jadi di Amerika Serikat ini, konstitusi Amerika Serikat menjadi yang tertinggi dan dasar bagi sistem hukum di negara tersebut. Kalau di Indonesia, dasar hukum Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD, yang sering disingkat menjadi UUD 1945. Meskipun terdapat signifikan dalam sistem pemerintahan dan tata negara antara Amerika Serikat dan juga Indonesia, keduanya memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi yang sama. Terus juga seperti pemilihan umumnya sama, lalu pemisahan kekuasaannya sama, dan juga supremasi hukum yang sama. Lalu yang kedua ada sistem kepartaian di Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, di Amerika Serikat dan Indonesia ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal struktur organisasi dan peran politik. Jadi perbandingan singkat antara keduanya tuh yang pertama tuh Amerika Serikat, sistemnya adalah multipartai, di mana Amerika Serikat itu memiliki dua partai dominan, yaitu Partai Demokrat dan juga Partai Republik. Nah, meskipun ada partai-partai lain seperti Partai Libertarian dan juga Partai Hijau, namun partai-partai ini memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil dalam politik nasional. Lalu sistem dua partai telah berkembang sepanjang sejarah politik Amerika Serikat dan juga terbentuk sebagai hasil dari sistem pemilihan umum yang menggunakan sistem perwakilan di Kongres dan juga sistem pemilihan presiden melalui Electoral College tadi. Lalu struktur partai di Amerika Serikat ini sangat terdesentralisasi, dengan partai-partai negara bagian dan juga lokal memiliki otonomi yang signifikan dalam hal keputusan politik. Lalu di Indonesia, perbedaan dengan Amerika Serikat dari sistemnya itu sistem multipartai. Nah, Indonesia tuh memiliki banyak partai politik yang beroperasi secara legal dan berpartisipasi dalam proses politik. Nah, partai-partai ini mewakili berbagai spektrum ideologi dan juga kepentingan politik. Nah, struktur partai politik di Indonesia itu terorganisir secara hierarkis dengan partai-partai nasional yang memiliki kekuatan dan juga otoritas yang lebih besar daripada cabang-cabangnya di tingkat regional ataupun lokal. Nah, sistem pemilihan umum proporsional di Indonesia itu juga memungkinkan partai-partai untuk mendapatkan kursi di parlemen sesuai dengan persentase suara yang mereka peroleh secara nasional ataupun regional. Lalu perbedaan utama antara kedua sistem kepartaian ini terletak pada jumlah partai yang signifikan dan peran mereka dalam politik. Nah, di Amerika Serikat dominasi dua partai besar mendominasi. Nah, sementara di Indonesia keberagaman partai politik itu mencerminkan pluralitas politik dan juga sosial di masyarakatnya. Lalu yang terakhir ada perbandingan sosial dan juga budaya antara Amerika dan juga Indonesia. Mencakup tuh banyak aspek yang menarik. Nah, yang pertama keanekaragaman etnis dan juga budaya. Nah, dalam Amerika Serikat ini, negara ini sangat terkenal dengan keanekaragaman etnis dan juga budayanya. Dengan sejarah imigrasi yang panjang, Amerika Serikat menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis, agama, dan juga budaya dari seluruh dunia. Indonesia juga dikenal dengan keanekaragaman dan budayanya, dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan beragam tradisi budaya. Namun, dominasi budaya Jawa masih cukup kuat di negara ini. Lalu yang kedua ada bahasa. Nah, Amerika Serikat memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Inggris. Tetapi negara ini juga memiliki banyak penutur bahasa lainnya karena imigrasi yang luas dan juga banyak. Nah, dalam Indonesia, bahasa resmi Indonesia itu adalah bahasa Indonesia yang digunakan secara luas di seluruh negeri sebagai bahasa persatuan. Namun, terdapat juga banyak bahasa daerah yang digunakan di berbagai pulau.
Lalu yang ketiga ada sistem pendidikan. Nah, Amerika Serikat ini sistem pendidikannya cenderung terdesentralisasi, dengan setiap negara bagian memiliki otoritas untuk mengatur kurikulum dan juga kebijakan pendidikan mereka sendiri. Nah, kalau di Indonesia sistem pendidikan itu terdesentralisasi juga, dengan pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten ataupun kota memiliki kewenangan masing-masing dalam mengatur pendidikan. Namun, ada upaya untuk memperkuat standar nasional. Lalu yang keempat ada agama. Nah, Amerika Serikat ini merupakan negara yang sangat beragam dari segi agama, dengan mayoritas penduduk menganut agama Kristen, tetapi juga terdapat komunitas besar dari berbagai agama lainnya seperti Islam, lalu ada Yahudi, Hindu, dan juga Buddha. Nah, kalau di Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Selain Islam, terdapat pula komunitas Kristen, Hindu, dan juga Buddha yang signifikan. Lalu yang kelima ada tradisi dan festival. Amerika Serikat tuh memiliki berbagai tradisi festival yang mencerminkan keanekaragaman budaya mereka seperti Thanksgiving, lalu ada Natal, Hanukkah, Kwanzaa, dan perayaan hari kemerdekaan Amerika Serikat sendiri. Lalu di Indonesia juga memiliki berbagai tradisi dan juga festival yang unik, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Nyepi di Bali, lalu Cap Gome, dan berbagai festival budaya daerah lainnya. Jadi, meskipun ada perbedaan signifikan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia, baik dalam hal sosial dan budaya, keduanya juga memiliki kesamaan dalam upaya menjaga keanekaragaman, baik budaya dan juga toleransi antar agama serta etnis. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ternyata kedua negara tersebut memiliki banyak perbedaan, baik dari sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, dan juga sosial budayanya yang sangat-sangat berbeda. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perbandingan antara negara Indonesia dan juga negara Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.